Memang khusus untuk diwawancara di sekolah itu. Ya, minta waktunya sedikit ya. Ya di sini Lina saya mau mewawancarai Ibu sedikit tentang mengenai pengambilan keputusan di LMA. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Lina ajukan kepada Ibu. Kita mulai aja ya Bu ya. Ibu di sini nih selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD kita ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi cara saya mengidentifikasi masalah ya kendala yang kita lihat. Jadi pertama sekali saya mengumpulkan informasi tentang kenapa terjadi masalah itu, lalu menentukan satu keputusan untuk mengambil berdasarkan peraturan. Misalnya masalah di sini kita mengambil satu keputusan kita berdasarkan peraturan, bisa seperti itu. Kalau sekolah nggak bisa, harus berdasarkan peraturan. Jadi memang Ibu mengambil keputusan itu dari suatu masalah harus berdasarkan peraturan-peraturan yang ada ya Bu ya. Oke, sekali sih Bu. Nah, lalu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Saya mengambil keputusan harus selalu dikembalikan kepada aturan. Tadi ya, jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan guru-guru saya. Misalnya sekolah kita ini ada beberapa, jadi saya selalu menjalin hubungan kepada guru-guru itu, guru yang ada, dan memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, lalu selalu ada alasan di balik itu. Misalnya ada kejadian ada alasan. Intinya Ibu mau berkolaborasi dengan guru-guru di sini ya. Nah, langkah-langkah untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang harus dilakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu tentang pemahaman terlebih dahulu. Lalu saya sudah dapat informasinya, saya akan ke lapangan. Terjun langsung itu ya? Iya, terjun langsung ke lapangan. Akhirnya iya, langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak, misalnya dari guru ke guru, murid pun boleh. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil satu keputusan. Jadi setelah saya wawancara, saya menganalisis baru dapat satu keputusan. Lalu hal yang apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Kalau saya merasa suatu keputusan itu efektif apabila dilakukan spontanitas. Spontanitas artinya tidak direncanakan, spontan. Bergantung objek permasalahan di lapangan. Ya, misalnya masalahnya di lapangan ya keputusannya spontan. Jadi saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, guru senior, mendengarkan pendapat mereka supaya ada keputusan bersama. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada informasi dari guru senior yang ada di sekolah itu. Jadi kami sama-sama mengambil keputusan. Kita mulai kembali ke kolaborasi tadi ya dengan guru senior yang ada di sekolah. Lalu Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan Ibu nih apa nih selama ada di sekolah ini, sekolah kita ini gitu? Ya, terima kasih. Memang setiap masalah kan ada penyelesaian. Jadi kalau saya mengambil keputusan dengan tantangannya,
apabila kita sampai itu tidak bisa tidak diterima, tidak bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam itu misalnya tadi yang membeli sayur kan, jadi mereka pun kan kurang setuju dengan keputusan saya, lalu saya ya berkolaborasi dan meyakinkan Selanjutnya ya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya contohnya ada masalah nih, Ibu atur jadwal dulu untuk menyelesaikannya atau langsung kayak tadi spontan langsung diselesaikan? Ya, terima kasih. Jika ada masalah saya dapati seperti itu, tidak ada jadwal tertentu menyelesaikannya. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesainya tidak terlalu lama, karena kan setiap masalah ada aja. Jadi kalau masalah ini tidak kita selesaikan, adalah masalah baru. Larut nanti jadi panjang ya. Jadi banyak masalah. Jadi ada masalah setelah selesai. Ya Bu ya, bagus sih Bu. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika di sekolah kita ini? Ada yang mendukung Ibu atau faktor Yang tergantung dia pribadi. Jadi pasti ada didukung oleh guru-guru di sekolah itu. Jadi faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan dari guru-guru itu. Dari setiap dari usaha dan seluruh yang bisa di sana. Termasuk juga polis. Begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ke saya tadi, lalu apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih sebagai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan dilematika di sekolah ini? Iya Bu, baik. Pembelajaran yang dapat saya ambil pengalaman adalah terbaik. Jadi kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi kalau ada masalah dalam kejadian-kejadian setiap kasus permasalahan, kita adalah dari keterangan sebelumnya kita sudah berkolaborasi dengan guru-guru di dalam dilematika itulah tadi. Yang pentingnya kita kepala sekolah harus berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ada lingkungan yang nyaman ya. Nah, komunikasi harmonis. Oke Bu, sampai di sini pertemuan kita ya Bu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancarai. Jika ada kata atau misalnya saya yang salah, saya mohon maaf ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Saya juga salah itu Iya ya. Oke Bu, semoga sukses Bu. ya. Maaf ya Bu ya, sebelumnya masih ada waktu. Ibu ada kegiatan nggak Bu? Ya, disediakan waktunya sedikit. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai gitu ya. Kita langsung saja ya Bu ya. Jadi di sini saya mau wawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan tentang dilematika. Jadi kita lanjut langsung pertanyaannya aja ya Bu ya. Boleh. Jadi Bu, selama ini nih Ibu jadi kepala sekolah di sini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau dilematika? Kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu ini lah. Ya, sepanjang ini memang dilema etika atau pendidikan moral itu tidak ada yang menonjol di sekolah kami. Tapi begitu pun
untuk pengambilannya kita harus mengidentifikasi dulu, melihat dilema etika yang disebutkan bagaimana gitu, dimana tidak sama-sama katanya benar, tidak ada rujukan dalam kasus ini dan tidak adanya pelanggaran hukum dan perilaku. Sehingga untuk mengidentifikasinya kita perlu melihat kasusnya terlebih dahulu. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu, selama ini bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelumnya itu kita harus lihat faktanya dulu. Bukan kita identifikasi dulu, kita lihat dulu masalah yang terjadi, dan kita menunjukkan fakta-faktanya dulu, apa kebenaran yang terjadi. Sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat untuk pihak-pihak yang bermasalah. Jangan sampai ada yang dirugikan di kasus seperti ini. Berarti yang pertama dulu itu faktanya dulu Ya, ya. fakta dulu. Jika kita sudah lihat, kita tempuh dengan cara musyawarah dulu. Bandung dulu Ibu ya Bu Dengan ya. dulu. Lalu langkah-langkah untuk tersebut seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, setelah kita identifikasi, terus setelah guru yang bersangkutan kita akan melakukan itu dengan cara kekeluargaan, tindakan persuasi, identifikasi dulu kita memanggil faktor masalah yang terjadi, terus kita harus tahu dulu letak akar permasalahannya. Karena kita tahu penyebab, penyebab ini terlambat, sehingga diharapkan kita dapat menemukan solusi yang baik dan tidak merugikan guru yang bersangkutan. Gitu ya Bu ya. Lanjut Bu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang ada di sekolah ini? Udah pasti berkomunikasi. Komunikasi jadi kunci utama dialog. Jadi proses berkomunikasi kita tahu ini tuh. Tapi itu semua mengedepankan prinsip kekeluargaan, bukan kata kita pimpinan guru bawahan, tidak. Kita setara, kita ambil prinsip kekeluargaan agar dapat menemukan solusi yang diterima dengan guru dan caranya memberikan masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan oleh guru. Gitu ya Bu ya. Lalu Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan Ibu nih selama ini. Terkadang kalau sebelum kita pecahkan permasalahan, kadang guru tidak berterima. Iya, tapi kita harus maklumi memang guru itu ya seperti apalagi ibu guru itu wonder woman. Di rumah dia harus dikerjakan, di sekolah dia harus tanggung jawab, itu semua harus kita tempuh cara-cara yang seminimal mungkin tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, misalnya ada kejadian Ibu di kelas nih contohnya, Ibu langsung menyelesaikannya di kelas atau Ibu memiliki sebuah jadwal dulu atau Ibu jadwalkan dulu nanti ya besok ya kita ketemu di kantor saya gitu kan? Umumnya seperti itu tidak terjadwal, hanya saja ketika ada permasalahan yang harus kita selesaikan ketepatan saya di sekolah, ya itulah kita pembahasan bersama dan itu pun kita sama-sama dengan guru-guru senior memang apa kebenaran faktanya, terus dengan guru-guru junior bukan berarti bawahan tidak, kadang usia ya kan, itulah bisa dikatakan begitu. Tapi kita kan melihatnya kan sudah dari supervisi awal yang berjalan-jalannya. Tapi tidak dijadwal ya Bu Tidak ya. dijadwal. Lalu Bu, ada nggak sih di sekolah Ibu ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oh ada. Ketika kita berkoordinasi kita bisa minta bantuan pengawas, kita bisa bantuan komite, kita bisa minta bantuan warga yang di sekitar sekolah yang memang kita anggap memang perlu masukan. Lalu Bu,
dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan ini? Iya, sebagai pimpinan di sini yang diberi tugas lebih sedikit oleh pemerintah memegang stempel itu saja. Pada dasarnya kalau kepala sekolah ini kan guru juga gurunya. Terus pengambil keputusan itu bisa kita berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dari musyawarah dan mufakat yang telah kita buat serta membiasakan diri itu untuk bertanggung jawab terhadap apa keputusan yang sudah kita ambil, itu situlah dia. Karena memang segala permasalahan itu ketika kita tuntaskan secara teamwork bersama-sama itu akan lebih ringan. Hasilnya pun jadi lebih bagus loh. Tapi yang penting itu komunikasi yang baik supaya setiap kayak membangun. Nah itu pertanyaan penutup ya Bu ya. Selesailah wawancara kita ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu sudah menyediakan waktunya untuk saya sudah bersedia untuk saya wawancarai ya Bu ya. Sebelumnya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih, sukses.